Rasulullah? Abu Talib. Abu Talib paman Rasul, orang yang berjuang menegakkan kebenaran Rasul. Orang Arab, ya, tahu jo Al-Quran, paham jo bahasa Arab, tapi ketika sakratul mautnya diajari oleh Rasulullah, wahai pamanku, ucapkanlah qulu la ilaha illallah tuflihun. Kok kata Rasulullah, Rasul nama ajaran doa, wahai paman, ucapkanlah ilaha illallah, kamu akan beruntung. Tapi dek pamannya kau tak pernah mengatakan la ilaha illallah, tak bisa. Hati-hati ibu. Kalau kita biasa memancing, game slot namanya, tu bagi apa-apa pula budaya ini. Besok ketika sakratul maut tu hampir mati, kecilnya kaisinya, yang ambillah HP-nya, buka slot tu nya, nah dibuka slot, win, nah kan win ni ya, harus mati, kira baam ti tu, suul khatimah. Ketika kita sakratul maut sendiri-sendiri, setelah itu langsung meninggal, maka kita dimasukkan ke dalam kubur yang panjangnya cuma 1,5 meter, lebar 50 cm. Berapa orang di dalam, Bu? Berapa, Bu? Surah. Lei taraso ibu tu. Ketika kita mengantarkan jenazah saudara kita disyariatkan oleh Rasulullah, kita dari belakang, Bu. Tak boleh kita mendahului jenazah, Pak. Tujuannya tu, antarkan umpamanya apa awak, kakak awak, nenek awak, jenazah sedang digotong ke kubur, kita berjalan di belakang. Jenazah dicaliak, kita jalan di pun dicaliak. Ana ibu rasuan ketika itu, ana dia rasuan ketika itu. Kalau ibu merasuan yo sawana malang apa demah sesudah aku ke kubur, ndak ada artinya awak mantan ke kubur. Tapi apa yang kita rasakan, dicaliak jenazah, dicaliak jalan, awak rasakan kini ambo hantaran saudara ke kubur, besok ambo nan dihantar oleh orang lain untuk ke kubur. Ini terasa surat tu. Yo, takut nak mati, Pak. Iya, Pak. Kemudian kita masukkan mayat ke dalam kubur, kemudian kita lihat liang lahat, lalu kita miringkan ke arah kiblat, kita sampah jo tiga tanah nak. Fiha khalaqnakum, ilaiha nu'idukum, wa fiha nukhrijukum taratan ukhra. Kita saksikan saudara awak. Sesudah tu anta bayang awak, awak lo besok kamu detu, Pak. Yo, pribadi surang lo awak masuk ke dalam. Takut ada suami awak nengin lo masuk ke dalam. Dek sayang saya dik semati, Pak. Takut ada lah isteri awak nak masuk ke dalam ke kubur. Sayang saya dik mati, awak idik suami hidup gua, isteri mati, masuk ke kubur kedua. Boleh bisa? Tak bisa. Sampai penantian beberapa lama, sampai hari kiamat nanti berkumpullah manusia sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir hidup menjelang hari kiamat, berkumpul yang namanya padang mahsyar. Ya, padang mahsyar itu kehidupan yang sangat-sangat getir, sangat menakutkan, melelahkan. Kata Allah di dalam ayat tadi, ayat yang kita baca tadi, surah Abasa, ya. Fa iza ja'atis sakhah, apabila telah datang, ya, tiupan sangkakala atau kegetaran, pekikan atau kejadian yang dahsyat. Yauma yafirul mar'u min akhih, seseorang lari saudari-saudaranya, lari dari ibunya, lari dari bapaknya, lari dari anak dan saudara istrinya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing mereka pada hari itu sibuk
dengan diurusannya surang pak. Jadi ko awak di padang mahsyar bisua ada ibu di siko, ada anak di siko, ada suami di siko, awak di padang mahsyar. Kata Allah, yubassarunahum yawaddul lazina. Nah, mereka saling melihat. Macam lihatnya ko apa awak ko ibu awak macam lihatnya saling pandang memandang. Tapi apa yang terjadi? Saudara kita tadi atau ibu kita tadi menginginkan kita sebagai barang tebusan, jangan sampai nyu masuk ke neraka. Awak nak bisa menolong dah, awak nak bisa mantu dah, walaupun dah kek, tak pernah lo ditanya dah. Lai pernah di bisua di akhirat pada masar, bu mengat tadi ko, akan leh tadi ko, dia dah, tak ada dah pak. Jangankan ka galih atau jualan awak di awak tanyuan di besok di akhirat di padang mahsyar, keadaan awak tu susah. Semua manusia bertelanjang. Tak sehelai banam pun. Bertanyalah Siti Aisyah ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, komode itu manusia di akhirat besok, berarti adakah keinginan laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki?" Indak do kata Rasul. Tapi ba'a inyo mengana untuk nolai ka ba'a kelai tak bisa tolong menolong. Kata Allah yang dibacakan di ayat yang dibacakan di anak tadian, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha adlun wa la yu'khazu minha syafa'atun wala hum yunsarun. Hendaklah kamu takuti, kamu khawatirkan suatu hari nanti, ya, tidak diterima balasan, imbalan, pertolongan, syafaat, semuanya tidak ada lagi pak. Makanya kita one by one, surang-surang besok. Dari mana tadi? Dari sejak sakit, sakratul maut, kemudian dalam kubur, kemudian sampai ke akhirat. Itu pribadi-pribadi lah. Oleh sebab itu, supaya ado nangka menolong awak bu, maka milikilah di ampek saudara kuah. Kau nangka menolong besok, teman sejati besok pak. Nampar tamu. Nah, bacalah Al-Quran, ya bu, baca Al-Quran. Kata Rasulullah, ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca Al-Quran pak. Walaupun awak tak pandai membaca, bara bisa, ya. Ada namanya tilawatil Quran, ada qiraatil Quran. Kalau qiraatil Quran kau membaca lurus saja kau, tak tentu artinya bantu membaca Quran cabiak pak. Kau qiraatul Quran kau. Tapi tilawatul Quran iko di samping membaca, kemudian menganalisa, memperhatikan dan mengambil isi kandungannya, lalu kita amalkan pak. Jadi berumah ikut tilawatil Quran, baca Al-Quran. Nanti Al-Quran kata Rasul sebagai pemberi syafaat, penolong awak besok bu. Kan keluarga nak bisa tadi nolong lain, anak, istri atau suami, ayah, bundo, nak ada nangka menolong. Nangka menolong bu, bacaan Al-Quran itu. Nan kedua, nangka menolong awak, iko nan disampaikan dek Rasulullah 3 macam. Iza mata ibnu Adam, bila awak mati, bila awaklah sampai ke akhirat, bila awaklah sampai ke kubur, in qata'a anhu amaluhu illa min salasin, terputus seluruh amalnya. Nah, tu makanya ampun tak sapa napik yurang. Nah,
Ado ustaz menyampaikan, ado kiai menyampaikan kalau awak lah mati, boleh wali warisnya masih untuk orang mati. Ambo nak sepandape dah. Kalau kita lah mati, lah putus semuanya. Lah habis, lah tertutup lembaran buku awak. Tak ada syafaat untuk dari orang mati, dari orang hidup ke orang mati lah tertutup lembaran. Kau you di bulan mereka tu pak, biarlah kini awak cingkah orang besok disampaikan nak ayah punya sawah tu banyak, ayah punya piti, ayah punya oto. Besok kalau ayah lah mati, untuk ayah besok yo, batu oto tu sumbangan ke masjid. Kan bisa saja tu pak. Kalau mak dia awak aku makanya ibu pada Allah. Selagi kita sehat, maka pergunakan hidup kita. Apa dan kau menemani kita? Yang pertama adalah ilmu yang tafa'ubi. Ilmu yang tafa'ubi kau selagi kita menempuh kehidupan di dunia sampai ke akhirat, lai diamalkan di orang, lai dijadi pedoman di orang, iko menjadi ladang amal dia apa? Namanya taska. Itu taska. Nak tawanas tahu dah. Nak simpedes dah. Taska. Arti taska apa? Tabungan asuransi kampung akhirat. Nah, ilmu yang tafa'ubi. Yang kedua, sedekatin jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah pemberian. Jariyah mengalir. Apa saja yang terkandung sedekah jariyah, seluruh pemberian kita kepada agama, kepada masjid, musala, jalan, selagi dimanfaatkan orang, itu menjadi sedekah jariyah. Walaupun daging awak lah habis dimakan cacian, ya bu, lah habis dimakan tanah, namun kita masih mendapatkan namanya apa? Sedekah amal untuk awak. Iko nang bangun dah. Kau hendak lah mati orang kaya awak. Itu orang kaya bos sekian juta. Tak ada itu. Nah, makanya kita beramal selagi kita hidup. Lah mati awak lah tertutup lembaran tadi. Nah, nang ketiga adalah waladun salihun yad'ulah. Kita didik anak menjadi anak yang soleh. Lah mati awak lainnya mendoakan awak besok. Kadang-kadang ibu apa rahmatullah, awak bau sawu payah-payah mencari piti, mencari penghidupan tu inyo. Ketika kita mati, orang lain di seluruh memandian, inyo sibuk selfie memoto-moto mereka. Nah ibuat dia tu. Baca caranya bu. Caranya kita didik anak menjadi anak yang soleh. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarr. Kalau awak didik anak kena elok, insyaallah inyo elok puluh kawan. Tapi kalau awak tak gunakan anak tadi kepada agama, ndak awak didiknya, nanti binasolah negara pet awak. Itu makanya kadang-kadang ibu-ibu kenakalan remaja. Ya. Tapi jarang kita mengkaji kenakalan orang tua. Ya. Kenakalan remaja. Sana nampak awaknya. Kenakalan orang tua nampak dah. Kenakalan orang tua. Tidak mendidik anaknya kepada yang agama. Nanti di akhirat ibu lah bangga dengan amal soleh. Pahala banyak, zakat, sedekah, haji, puasa, solat, lah lepas kita dari pertimbangan amal, lah akan masuk kita ke dalam surga, lalu diadu di belakang mamang awak. Kata anak awak, ya Allah, kami minta keadilan, jangan masukkan orang tua saya ke dalam surga dulu, tapi saya mohon keadilan ya Allah. Akhirnya awak akan masuk surga, dipanggil balik. Manga awak dipanggil?
akan mempertanggungjawabkan tanggung jawab waktu dulu di dunia. Lalu ditanya ke anak tadi, wahai Ananda, apa gerangan yang terjadi? Itu Allah. Orang tua saya sibuk zikir dan doa, sibuk beribadah. Saya maksiat dibiarkan saja. Saya berbuat kemungkaran dibiarkan saja. Saya tidak sholat, tidak pernah dia tegur. Saya tidak pernah pergi ke masjid, tidak pernah dia suruh. Dia sibuk dengan ibadahnya saja. Rupanya ibu-ibu kita nak jadi masuk surga gara-gara anak nak kita di nan kampe adalah kita amal soleh. Terakhir bu, beda amal soleh dengan amal baik bu. Semua amal baik atau amal soleh? Dia apa-apa? Di ibu pak aku, semua amal baik amal soleh. Kau nado kaji ibu. Amal baik tidak sama dengan amal soleh pak. Nah, kalau amal baik, semua kebaikan nan lai menolong orang, membantu orang, baik untuk awak, baik untuk orang, itu baru amal baik pak. Tapi belum menjadi amal soleh. Nan diberi kabar gembira dari Allah dalam surah Al-Baqarah. Siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal. Beri kabar gembiralah orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya bagi mereka itu sorga yang mengalir di dalam sorga itu adalah sungai-sungai. Dan diberi kabar gembira orang yang beramal soleh. Maka ibu, perlu kita karena apa pengertian soleh? Soleh itu artinya kedamaian, ketentraman, kebaikan untuk awak maupun kebaikan untuk orang. Kalau kita beramal baik, baru kebaikan untuk orang. Alun kebaikan, alun tentu kebaikan untuk awak lepak. Ketika kita baik basidakah, bazakat, membantu orang dengan secara ria, itu cuma kebaikan untuk orang. Untuk awak indah dah. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal azab. Jangan, wahai orang-orang beriman, jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti hati orang menerima. Jangan kita bersedekah dengan pamrih, imbalan. Kalau kita dengan imbalan, ingin pamrih, maka penderitaanlah yang akan kita alami pak. Ada seorang ibu ingin bazakat. Nah, Pak, ambu ke bazakat. Kasih pak zakat, kasih ibu ke bazakat. Kasihalah naranca. Kata tangga selahnya miskin. Tujuan ibu bazakat kata tangga. Tujuannya beko ko menah diagi inyo zakat ko beko ko nyampang awak kesulitan bisa inyo membantu awak. Yo. Kayak itu tujuan tadi. Rupanya suatu ketika awak butuh bantuan. Minta tolong kepada anak atau orang yang kita berikan zakat tadi. Ndak namuhnya bagi robo. Kecewa atau sana tewa? Kecewa. Berarti kau baru sekedar amal baik. Kecewa awak, susah awak. Tapi amal soleh, kita berbuat dan beramal hanya karena Allah. Perkara dibalas atau tidak dibalas, kita tidak peduli. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala
syukura. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Ikona harus dimiliki surat Al-Insan. Sesungguhnya kami memberi kamu, memberi makan, membantu hanya karena Allah. Kami tidak inginkan balasan dan tidak ingin pula Rasul terima kasih. Karena kami takut kepada suatu hari yang sangat dahsyat, yauman abusan qamtarira. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati bapak-bapak dan ibu-ibu, pemuda dan pemudi undangan Allah yang dirahmati. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini Allah masih izinkan kita untuk melaksanakan ibadah, ubudiyah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang hadir pada malam hari ini betul-betul menyadari eksistensi kita, keberadaan kita hidup di dunia ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Sebagaimana Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa kata Allah? Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi dan menghambakan diri kepadaku, kata Allah. Tujuan kita diciptakan oleh Allah bukan untuk kerja di kantor, bukan bertani, bukan berdagang, tetapi Allah menciptakan kita hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah mengabdi, menghambakan diri kepada Allah. Kita menghambakan diri kepada Allah, tujuannya bukan untuk kemaslahatan Allah itu sendiri, bukan untuk kebaikan Rasul, bukan untuk kebaikan para malaikat, tapi Allah menjadikan kita mengabdi kepadanya. Tujuannya adalah demi kepentingan kita sendiri. Dalam ayat lain Allah sampaikan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falah. Bu, kalau ibu-ibu dan bapak berbuat baik, tujuannya
dan hasilnya adalah untuk kebaikan ibu-ibu dan bapak. Wa in asatum falaha, dan jikalau kamu berbuat jahat, berbuat maksiat, kemungkaran, falaha, tujuannya, imbasnya, akibatnya juga untuk kita. Mari kita memposisikan diri kita sebagai hamba-hamba Allah yang selalu berbuat baik. Selanjutnya selawat dan salam, tak lupa kita doakan kepada Allah, semoga masih disampaikan buat junjungan kita Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu dan bapak rahimakumullah, judul pengajian kita pada malam ini adalah teman setia hidup di dunia sampai ke akhirat. Ayat yang akan kita ambil sebagai dasar pembicaraan kita yaitu di dalam surat Abasa. Surat Abasa ayat 33 sampai ayat 36. Baik ibu dan bapak rahimakumullah, kita bacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه صدق الله العظيم. Aku berselindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka apabila telah datang suatu hari, ketika itu Allah tiupkan sangkakala, yauma yafirul mar'u min akhih, pada hari itu seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dan ibunya dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani,
dan temannya, pasangannya dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing mereka, masing-masing orang, mereka sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, ada dalam istilah orang, ada hidup ini sosialis, hidup sosial, bermasyarakat, bersama-sama, berkumpul, bekerja sama, itu hidup sosialis. Dan kita hidup sosialis itu tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupan kita dan untuk menambah nilai-nilai ibadah untuk persiapan kehidupan kita. Kita menempuh dua kehidupan, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ketika proses kehidupan akhirat sudah ada pada diri kita, di sana mulai kita menempuh kehidupan secara individualis. Tahu bu individualis? Tahu bu? Surang-surang. Kalau sosialis basamo-samo, kerjasamo, ya itu sosialis tuh. Kalau individualis surang-surang. Kapankah kita menempuh kehidupan itu sorang-sorang? Ketika proses menjelang kehidupan akhirat kita lalui. Bila itu? Ketika kita sakit, kita rasuan surang-surang. Ya bu? Ya bu? Awak sakit lah, awak marasuan li bisa lo kawan marasuan. Sekalipun orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, anak dan suami atau istri, keluarga, semuanya yang kita cintai, dia tidak akan merasakan apa yang kita rasakan ketika sakit. Ya bu, kayaknya kita canggah saya bu rasanya ibu-ibu macam di ambu batu orang baru. Ambu lah lamo si kau. Itu aku kita ambu. Nah, ambu si kau lah lo ngajiro tapi dalam lo mundurkan diri, absen. Ibu-ibu apa rahimakumullah. Ketika kita sakit, kita tidak bisa minta tolong sama teman supaya dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Ya bu, kayona sayang warna suami awak sakit tidak bisa lo nyo. Biarlah udah saja mau nangguang sakit kau dek udah sayang kawak. Dia do indah. Sesudah sakit kemudian berlanjut sakit itu bertambah parah, kemudian kita berlanjut kepada sakratul maut. Ya bu, sakratul maut kau bisa lo kawan menolong kau, bisa lo nyamarasuan, arasuan dawak surang. Ya bu, ketika kita sakratul maut, nah maka ketika itulah kita tidak ada lagi yang bisa kita banggakan. Tidak ada lain yang bisa kita harokan pak, kecuali amalan-amalan kita, kebiasaan-kebiasaan kita selagi kita sehat, selagi kita ada kesempatan. Kata Rasulullah, matan nasu mata bima'ashihim. Matinya manusia bila itu keadaan ketika sakratul maut persis sebagaimana kebiasaan yang pernah dia biasakan ketika sakratul maut. Orang yang tidak pernah berzikir
Orang tak pernah kalimat syahadat diucapkannya, orang tak pernah salat, inyo karingkang, mada, pareman, cingkah orang banyak dosa. Pasoan kainyo ucapkanlah la ilaha illallah. Dia muat. Dak namu ada bu. Walaupun nyolah apa kalimat syahadat tadi pak. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan la ilaha illallah kepada orang yang hampir mati. Ada awak tawaliah. Lau orang nalah mati, baru awak talkinkan. Ya, ketikanya masih hidup, awak bertanya kayaknya. Pak, apa hampir mati ko? Sawah di sinan ba? Ba kadang kami lego. Kayak itu nama tanya ketika orang mati. Ketika lah mati baru la ilaha illallah. Kata tentu dinya. Maka lakinu mautakum la ilaha illallah, mentalkinkan orang hampir dia ada risiko itu tu. Alhamdulillah lai. Tuan yang saya buat. Ambo kalau mengaji ko kalau ndak serius ibu, kalau malongo sama dek ko ambo nak kecewa aja ko. Nah. Ketika kita sakratul maut kita merasuan surang bu. Individualis kata orang kini. Tak bisa kita wakilkan ke orang. Ambo waktu sakratul maut pak pengurui. Satu lo lacik man apunan merasuan tak bisa bu. Ketika kita sakratul maut itu, apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah itu sesuai dengan apa yang kita biasakan. Kalau orang biasa berzikir, berdoa, baca Quran, beribadah kepada Allah, maka mudah mulutnya mengucapkan la ilaha illallah. Lai tahu ibu sejarah paman Rasulullah. Siapa paman Rasulullah, Pak? Siapa paman Rasulullah? Abu Talib. Abu Talib paman Rasul, orang yang berjuang menegakkan kebenaran Rasul. Orang Arab, ya, tahu jo Al-Quran, paham jo bahasa Arab, tapi ketika sakratul mautnya diajari oleh Rasulullah, wahai pamanku, ucapkanlah qulu la ilaha illallah tuflihun. Kok kata Rasulullah, Rasul nama ajaran buah. Wahai paman, ucapkanlah ilaha illallah, kamu akan beruntung. Tapi dek pamannya kau tak pernah mengatakan la ilaha illallah, tak bisa. Hati-hati ibu. Kalau kita biasa memancing, kalau kita suka baloncet, kalau kita suka main chip, kalau main chip ni pak, besok sakratul maut, nah. Itu mencip tu nak. Main apa namanya itu? Main game slot namanya. Tu bagi apa-apa kula budaya ini. Besok ketika sakratul maut tu hampir mati, kecilnya kaisinya, yang ambillah HP-nya. Buka slot tu nya. Nah, dibuka slot. Win. Nah, kena win Pak ya. Harus mati. Kira bah mati tu bu. Su'ul khatimah. Ketika kita sakratul maut sendiri-sendiri, setelah itu langsung meninggal, maka kita dimasukkan ke dalam kubur yang panjangnya cuma 1,5 meter, lebar 50 cm. Berapa orang di dalam bu? Berapa? Surang. Lai taraso ibu tu. Ketika kita mengantarkan jenazah saudara kita disyariatkan oleh Rasulullah, kita dari belakang bu. Tak boleh kita mendahului jenazah pak. Tujuannya tu antarkan umpamanya apa awak, kakak awak, nenek awak, jenazah sedang dibotong ke kubur, kita berjalan di belakang. Jenazah dicaliak, kita jalan di pun dicaliak. Ibu rasuan ketika itu.
Ana dia rasa kata itu. Kalau ibu merasakan yo sawana malang apa demah sesudah aku ke kubur ndak ada artinya awak mantan ke kubur dobo. Tapi apa yang kita rasakan dicaliak jenazah, dicaliak jalan, ana awak rasakan kini ambo antan saudara ke kubur, besok ambo nan diantan oleh orang lain untuk ke kubur. Ini terasurat tu. Yo, takut nak mati wak. Iya pak. Kemudian kita masukkan mayat ke dalam kubur, kemudian kita lihat liang lahat, lalu kita miringkan ke arah kiblat, kita sampah jo tiga tanah nak. Fiha khalaqnakum, ilaiha nu'idukum, wa fiha nukhrijukum taratan ukhra. Kita saksikan saudara awak. Sesudah tu, anan tabayang awak. Awak lo bisuk kamu detu pak. Yo, pribadi surang lo awak masuk ke dalam. Takut ada suami awak nengin lo masuk ke dalam. Dek sayang saya dik semati pak. Takut ada lah isteri awak nak masuk ke dalam ke kubur. Sayang saya dik mati. Awak idik suami idik pak, isteri mati masuk ke kubur kedua. Boleh bisa? Tak bisa. Sampai penantian beberapa lama, sampai hari kiamat nanti berkumpullah manusia sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir hidup menjelang hari kiamat, berkumpul yang namanya padang mahsyar. Ya, padang mahsyar itu kehidupan yang sangat getir, sangat menakutkan, melelahkan. Kata Allah di dalam ayat tadi, ayat yang kita baca tadi surah Abasa. Ya. Fa iza ja'atis sakhah, apabila telah datang ya tiupan sangkakala atau kegetaran, pekikan atau kejadian yang dahsyat. Yauma yafirul mar'u min akhi, seseorang lari saudari-saudaranya, lari dari ibunya, lari dari bapaknya, lari dari anak dan saudara istrinya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, masing-masing mereka pada hari itu sibuk dengan urusannya surang pak. Jadi kau awal di padang mahsyar bisua, ada ibu di siko, ada anak di siko, ada suami di siko, awak di padang mahsyar. Kata Allah, yubassarunahum yawaddul lazina. Nah, mereka saling melihat. Macam lihatnya bapa awak, ku ibu awak macam lihatnya. Saling pandang memandang. Tapi apa yang terjadi? Saudara kita tadi atau ibu kita tadi menginginkan kita sebagai barang tebusan, jangan sampai nyu masuk ke neraka. Awak nak bisa menolong dah, awak nak bisa mantu dah, walaupun dah kek, tak pernah lo ditanya dah. Lei pernah di wiswa di akhirat pada masar, bu mengata tadi go, akan leh tadi go, dia dah, tak ada dah pak. Jangankan ke galih atau jualan awak di awak tanya di wiswa di akhirat di padang masar, keadaan awak tu susah. Semua manusia bertelanjang. Tak sehelai banam pun. Bertanyalah Siti Aisyah ke Rasulullah, ya Rasulullah, komode itu manusia di akhirat bisa, berarti adakah keinginan laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki? Indah do, kata Rasul. Tapi ba'a inyo mengana untuk noleh, kaba'a belai, tak bisa tolong menolong. Kata Allah yang dibacakan di ayat yang dibacakan di anak tadi. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha adlun wa la yu'khazu minha syafa'atun wa la hum yunsarun. Hendaklah kamu takuti, kamu khawatirkan suatu hari nanti, ya, tidak diterima balasan, imbalan, pertolongan, syafaat, semuanya tidak ada lagi pak. Makanya kita one by one, surang-surang besok. Dari mana tadi?
dari sejak sakit, sakratul maut, kemudian dalam kubur, kemudian sampai ke akhirat. Tu pribadi-pribadi lah. Oleh sebab itu, supaya ado nangka menolong awak bu, maka milikilah di ampek saudara kuah. Kau nangka menolong besok teman sejati besok pak. Nampar tamu. Nah, bacalah Al-Quran. Ya bu, baca Al-Quran. Kata Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca Al-Quran pak. Walaupun awak tak pandai membaca, bara bisa. Ya, ada namanya tilawatil Quran, ada qiraatil Quran. Kalau qiraatil Quran kau membaca lurusnya kau, tak tentu artinya bantu membaca Quran cabiak pak. Kau qiraatul Quran kau. Tapi tilawatul Quran, iko disamping membaca, kemudian menganalisa, memperhatikan dan mengambil isi kandungannya, lalu kita amalkan pak. Jadi pedomah ikut tilawatil Quran, baca Al-Quran. Nanti Al-Quran kata Rasul sebagai pemberi syafaat, penolong awak besok bu. Kan keluarga bisa tadi nolong lain, anak, istri atau suami, ayah, bundo, ndak ada nangka menolong. Nangka menolong bu, bacaan Al-Quran itu. Nan kedua, nangka menolong awak, iko nan disampaikan dek Rasulullah 3 macam. Iza mata ibnu Adam, bila awak mati, bila awak lah sampai ke akhirat, bila awak lah sampai ke kubur, in qata'a anhu amaluhu illa min salasin, terputus seluruh amalnya. Nah, tu makanya ambo ndak sapa napik orang. Nah, ada ustaz menyampaikan, ada kiai menyampaikan kalau awak lah mati, boleh wali warisnya masih dakah untuk orang mati. Ambo ndak sapa napik dah. Kalau kita lah mati, bu, lah putus semuanya. Lah habis, lah tertutup lembaran buku awak. Tak ada syafaat untuk dari orang mati, dari orang hidup ke orang mati leh. Lah tutup lembaran. Kau yu di bulan mereka tu pak, biarlah kini awak cingkah orang besok disampaikan anak. Nah, ayah punya sawah tu banyak, ayah punya piti, ayah punya oto. Besok kalau ayah lah mati, untuk ayah besok yo, batu oto tu sumbangan ke masjid. Kan bisa saja tu pak. Kalau mak dia awak ya. Aku makanya ibu kepada Allah. Selagi kita sehat, maka pergunakan hidup kita. Apa dan akan menemani kita? Yang pertama adalah ilmu yang tafa'u bi. Ilmu yang tafa'u bi, selagi kita menempuh kehidupan di dunia sampai ke akhirat, lai diamalkan di orang, lai dijadi pedoman di orang, iko menjadi ladang amal dia apa? Namanya taska. Itu taska. Ndak tamanna so tahu ro. Ndak simpede so ro. Taska. Arti taska apa? Tabungan asuransi kampung akhirat. Nah, ilmu yang tafa'ubi. Yang kedua, sadaqatin jariyah, sedekah jariyah, sedekah pemberian, jariyah mengalir. Apa saja yang terkandung sedekah jariyah, seluruh pemberian kita kepada agama, kepada masjid, musala, jalan, selagi dimanfaatkan orang, itu menjadi sedekah jariyah. Walaupun daging awak lah habis dimakan cacian, ya bu, lah habis dimakan tanah, namun kita masih mendapatkan namanya apa? Sedekah
amal untuk awak. Iko nang bangun dak. Kau hendaklah mati orang kaya awak. Untuk orang kaya bos sekian juta. Tak ada itu. Nah, makanya kita beramal selagi kita hidup. Lah mati awak lah tertutup lembaran tadi. Nah, nang ketiga adalah waladun salihun yad'ulah. Kita didik anak menjadi anak yang soleh. Lah mati awak lainnya mendoakan awak besok. Kadang-kadang ibu apa rahmatullah, awak berusaha payah-payah mencari pitih, mencari penghidupan tu inyo. Ketika kita mati, orang lain disuruh memandian, inyo sibuk selfie memoto-moto mereka. Nah, ibuat dia tu. Baca caranya, Bu. Caranya kita didik anak menjadi anak yang soleh. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarr. Kalau awak didik anak kana elok, insyaallah inyo elok puluh kawak. Tapi kalau awak tak gunakan anak tadi kepada agama, ndak awak didiknya, nanti binasolah negara pet awak. Itu makanya kadang-kadang ibu-ibu kenakalan remaja. Ya, tapi jarang kita mengkaji kenakalan orang tua. Ya, kenakalan remaja. Sana nampak awaknya. Kenakalan orang tua nampak awak. Kenakalan orang tua tidak mendidik anaknya kepada yang agama. Nanti di akhirat ibu lah bangga dengan amal soleh. Pahala banyak, zakat, sedekah, haji, puasa, solat. Lah lepas kita dari pertimbangan amal. Lah masuk kita ke dalam surga. Lalu diadu di belakang mamang awak. Kata anak awak, ya Allah, kami minta keadilan. Jangan masukkan orang tua saya ke dalam surga dulu, tapi saya mohon keadilan ya Allah. Akhirnya awak akan masuk surga, dipanggil balik. Mangga awak dipanggil? Akan mempertanggungjawabkan tanggung jawab waktu dulu di dunia. Lalu ditanya ke anak tadi, wahai ananda, apa gerangan yang terjadi? Itu Allah. Orang tua saya sibuk zikir dan doa, sibuk beribadah. Saya maksiat dibiarkan saja. Saya berbuat kemungkaran dibiarkan saja. Saya tidak sholat, tidak pernah dia tegur. Saya tidak pernah pergi ke masjid, tidak pernah dia suruh. Dia sibuk dengan ibadahnya saja. Rupanya ibu-ibu, kita tidak jadi masuk surga gara-gara anak tidak kita nan kampe adalah kita amal soleh. Terakhir, Bu, beda amal soleh dengan amal baik, Bu. Semua amal baik atau amal soleh? Dia apa-apa? Di ibu pak aku, semua amal baik amal soleh. Kau nak kaji, Pak. Amal baik tidak sama dengan amal soleh, Pak. Nah, kalau amal baik, semua kebaikan nan lai menolong orang, membantu orang, baik untuk awak, baik untuk orang, itu baru amal baik, Pak. Tapi belum menjadi amal soleh. Nan diberi kabar gembira dari Allah dalam surah Al-Baqarah. Siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal. Beri kabar gembiralah orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya bagi mereka itu sorga yang mengalir di dalam sorga itu adalah sungai-sungai. Dan diberi kabar gembira orang yang beramal soleh. Maka ibu, perlu kita kana. Apa pengertian soleh? Soleh itu artinya kedamaian, ketentraman,
kebaikan untuk awak maupun kebaikan untuk orang. Kalau kita beramal baik, baru kebaikan untuk orang. Alun kebaikan, alun tentu kebaikan untuk awak lepak. Ketika kita baik basidakah, bazakat membantu orang dengan secara ria, itu cuma kebaikan tu orang. Tu awak indak dah. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal azab. Jangan, wahai orang-orang beriman, jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti hati orang menerima. Jangan kita bersedekah dengan pamrih, imbalan. Kalau kita dengan imbalan, ingin pamrih, maka penderitaanlah yang akan kita alami, Pak. Ada seorang ibu ingin bazakat. Nah, Pak, ambu ka bazakat. Kasih Pak zakat, kasih ibu ka bazakat. Kasialah narancak. Kata tangga salahnya miskin. Tujuan ibu bazakat kata tangga. Tujuannya beko ko menah diagi inyo zakat ko beko ko nyampang awak kesulitan bisa inyo memantu awak. Yo. Itu tujuan awak tadi. Rupanya suatu ketika awak butuh bantuan. Minta tolong kepada anak atau orang yang kita berikan zakat tadi. Ndak namuhnya bagi robo. Kecewa atau sana tewa? Kecewa. Berarti kau baru sekedar amal baik. Kecewa awak, susah awak. Tapi amal soleh, kita berbuat dan beramal hanya karena Allah. Perkara dibalas atau tidak dibalas, kita tidak peduli. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Ikona harus dimiliki surat Al-Insan. Sesungguhnya kami memberi kamu, memberi makan, membantu hanya karena Allah. Kami tidak inginkan balasan dan tidak ingin pula Rasul terima kasih. Karena kami takut kepada suatu hari yang sangat dahsyat, yauman abusan qamtarira. Kami takut keadaan hari kiamat besok. Makanya ibu apa rahmatullah, kalau kita beramal, beramallah dengan amal soleh. Jangan sekedar amal baik, Pak. Kalau kita beramal baik, belum tentu menjadi amal soleh. Tapi kalau amal soleh, sudah pasti adalah amal baik. Demikian saja pengajian kita. Mudah-mudahan ini bisa menambah cakrawala dan keinsafan kita dalam menjalani kehidupan ini, dunia sampai ke akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.